Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Oke. Puji syukur ya kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita bisa bersama-sama teman-teman. Itu semua karena Tuhan Yesus. Kalau gitu kakak mau undang adik-adik, siapkan hatinya. Kita mau berdoa lebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami bersuka cita Tuhan karena kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita ya adik-adik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik atas setiap kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh terang mata, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita pujikan lagu ini dari awal, katakan dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
kasih Tuhan untuk zaman-Mu, untuk urapan-Mu Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan akan lebih lagi bersuka cita, akan lebih lagi bersorak-sorai dan memuji Engkau. Buat adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yuk bangkit berdiri semuanya yuk. Di sini kita memuji Tuhan sambil bermain ya. Jadi kalau kakak bilang satu anak Tuhan, jadi harus jadi satu orang. Tapi kalau kakak bilang dua anak Tuhan, cari temennya, hitung sampai jumlahnya ada dua. Oke, semuanya udah paham ya? Kalau gitu yuk kita mulai. Tepuk tangan semua. Siapa nih? Cari temennya, kakak hitung sampai 10 ya. 1, 4 anak Tuhan. Ayo, siapa nih? 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Biar lebih asik, nanti yang gak punya teman tak suruh maju, kita pujian bersama-sama. Oke? Ayo biar makin seru. Jadi cepet-cepet cari teman-temannya sesuai dengan apa yang kakak sebut. Berapa nih kakak sebut berapa gitu ya. Ayo, ada yang punya 5? Oke, keluar dari barisan biar lebih enak. Keluar dari ini kursi di tengah semua yuk. Coba dihitung, ada 5. Kakak kasih waktu 10 detik. Cari temennya 5. Tetap. Apakah sudah 5? Kakak-kakaknya tolong dong dicari yang belum 5. Atau mungkin yang gak punya teman, suruh nemenin aku di depan sini. Ayo, apakah masih ada? Sudah ya? Itu masih 4 kurang 1 itu. Kakak-kakaknya boleh gabung, saling melengkap. Ya udah siap? Hitung ya teman. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, gimana? Itu yang cowok-cowok apakah 6? Yang tim ini, timnya Caca, dihitung ada berapa, Ca? 6? Oke, timnya Indi ada berapa? Dihitung dong. 6. Timnya itu Owen ada berapa? 6. Oke, pinter semua. Lanjut ya. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo 8 nih. Kakak mau cari yang gak punya teman buat nemenin kakak pujian di sini. Oke, Indi berapa teman-temannya? 9. Aduh, 11. Kakak minta 8. Pas sudah? Aduh pas. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak
kembali, kita siapkan persembahannya. Sambil kita persiapkan persembahannya, adik-adik mari kita sikap berdoa. Lupa tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Yesus. Kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa memperbesar kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. Mari kita pujikan lagu ini dengan segenap hati, kita katakan, mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan kebenaran. Saya undang hambanya untuk maju. Katakan, mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, berikan hati kami, pikiran kami,
Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan seperti Samuel yang senantiasa taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu saat ini menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang senantiasa melakukan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, di masa pertumbuhan anak-anak-Mu ini Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu supaya menjadi berkat buat anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Sebelumnya yang kelas kecil bisa ikut Kak Joyce ya ke bawah. Yang besar-besar kelas madya bisa maju ke depan ya. Jangan ada yang di belakang, semua maju ke depan ya. Ayo semua maju ke depan. Maju di sini enggak apa-apa. Sini. Enggak apa-apa. Jangan ke belakang nanti ngantuk. Ayo. Kak Felicia di depan. Ayo. Shalom. Waduh suaranya kemana ya? Shalom. Nah, hari ini Tante mau sharing firman tentang kedisiplinan ya. Apa itu disiplin? Ada yang tahu? Apa itu disiplin? Mungkin di sekolah seringkali adik-adik kan diajarkan sama gurunya ya. Kata tentang disiplin. Nah, bolak-balik dikatakan disiplin. Kamu itu harus disiplin ya. Nah, sekarang Tante tanya, apa itu disiplin? Ya. Nah, bisa diperhatikan ya, definisi disiplin. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin diartikan apa? Latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib. Terus ada lagi ketaatan. Disiplin itu ketaatan pada aturan dan tata tertib. Ya, disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu sikap perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib. Ya, berarti kalian itu diajarkan supaya apa? Punya sikap, punya perbuatan yang mematuhi. Ya, biasanya kalau di sekolah kan ada tata tertib ya. Biasanya tata tertib itu dibuat untuk dilanggar atau ditaati. Ditaati. Nah, coba kalau kalian langgar, apa jadinya? Dapat apa? Dapat kue ya? Nah, coba kalian langgar, pasti dapat hukuman. Ya. Jadi misalnya terlambat ke sekolah. Nah, tata tertib sekolah. Masuk jam 7. Ternyata kalian datang jam 8. Dapat apa? Sama gurunya dibilang apa? Oh, kalian pinter ya, kalian pandai ya. Gitu. Enggak, paling diomeli. Sudah sana, berdiri di depan. Nah, nanti kalau sudah selesai pelajaran baru boleh masuk. Nah, jadi disiplin itu harus kita taati, ya, harus kita patuhi, laksanakan, ya. Nah, ini ada contoh tindakan tidak disiplin, ya, seperti Tante tadi bilang, masuk sekolah jam 7, ya itu perhatikan gambarnya, jam 7 masih tidur. Siapa yang biasanya gini ya? Di sini tidak ada ya. Masuk jam 7 tapi masih ngorok. Enak-enak tidur. Malam main-main. Waduh. Jam 7 waktunya sekolah masih tidur. Nah, apa yang terjadi setelah bangun tidur? Kaget kan? Hah, sudah jam 7. Biasanya bingung. Nyari mana sepatu, mana baju. Bingung. Ya kan? Orang kalau tidak tertib hidupnya itu kacau, ya. Biasanya di sekolah kan diajarkan teorinya orang yang hidup
tertib, hidup disiplin, itu hidupnya menjadi teratur. Benar memang, jadi tertata semua. Tapi kalau coba nggak disiplin, masuk sekolah jam 7, tapi bangunnya jam 7, kaget, bingung, acak-acakan semua. Nah, slide berikutnya, nah apa jadinya? Kayak gini, tempat tidur tidak dirapikan. Nah, bisa cepet ya. Biasanya jalannya pelan-pelan, bisa cepet. Nah, sampai kamar mandi. Sampai kamar mandi, cepet-cepetan. Setelah mandi, cari mana sepatu, mana baju. Mama, mana baju, mana sepatu? Bingung. Nah, coba kalau dari semalam disiapkan ya, seragamnya, aku besok pakai baju apa ya? Disiapkan, terus sepatunya, kaos kakinya. Setelah belajar, nah tidur. Pakai alarm, atau kalau nggak pakai alarm nggak apa-apa kalau sudah terbiasa bangun pagi. Nah, ditata semua, ya, hidupnya ditata, nggak kacau. Nah, terus ada contohnya juga, habis mainan. Siapa di sini yang di rumah masih suka mainan? Ya pasti suka ya. Kalau biasanya masih di kelas 6 SD ke bawah itu biasanya masih suka mainan. Nah, kalau habis mainan berantakin atau dirapikan. Nah, ini contohnya, nggak disiplin. Habis mainan kacau semua. Ada bola di sana, ada bekel di sana, ada mainan apa aja berantakan, kacau kamarnya. Kayak kapal pecah. Nah, kalau kalian disiplin, habis mainan, dirapikan, ditata rapi. Orang tua kalian pasti seneng lihatnya. Duh, anakku pinternya. Coba kalau habis mainan, Mama, aku pergi ya. Nah, pasti, aduh, ampun ya, kayak kapal pecah. Nah, ini dalam hati ada yang senyum-senyum ya. Nah, pasti kayak gitu. Karena apa? Karena tidak disiplin. Di sekolah dapat pelajaran disiplin tapi tidak diterapkan di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak diterapkan. Coba kalian terapkan. Pasti hidupnya tertata rapi. Apa-apa itu rapi, ya. Tante itu tidak senang ya kalau kelihatan berantakan ya. Berantakan, tidak suka. Jadi meskipun rumahnya jelek, yang penting rapi. Ya, bersih. Ya, jadi apa-apa itu dari situ kelihatan. Orang kalau nggak disiplin sama disiplin tuh bisa kelihatan dari cara hidupnya. Jadi kalau kalian disiplin pasti tertata, semuanya pasti tertata. Ya, di slide berikutnya ada contoh lagi. Nah ini, siapa yang biasa makan kue? Plung. Nah, plung. Di sana ada tempat sampah. Ya. Kenapa dibuang sembarangan? Nah, ada yang seperti itu juga. Ini contoh tindakan yang tidak disiplin. Buang sampah sembarangan. Di sekolah diajarkan, anak-anak, kalau buang sampah itu di mana? Jawabnya, di tempat sampah Bu Guru. Nah, tapi pada kenyataannya, malas aku jalan ke sana, buang ke sini. Nah, ditumpuk-tumpuk itu sampahnya. Nah, ini contoh tindakan tidak disiplin. Terus, main game. Nah, siapa di sini suka main game? Semua pasti suka ya. Tante enggak suka main game. Karena itu hal yang apa ya? Suatu kegiatan yang apa ya? Sia-sia, tidak berguna. Ya. Lebih baik buat sesuatu yang menghasilkan karya. Ya, entah itu mainan lipat-lipatan atau apa mainan gambar-gambar ya, gambar-gambar desain-desain baju apa. Kalau zaman dulu tante itu teman-temannya suka main baju-bajuan itu ya. Nah, itu enggak masalah. Kalau sekarang mainnya game. Dipanggil misalnya, "Enji, tunggu Ma." Nah, akhirnya apa? Mengabaikan semuanya. Kalau bisa ya, ini saran tante ya. Entah kalian mau terima atau enggak ya. Karena game itu merusak semuanya. Ya. Merusak cara hidup kalian, merusak jadwal kalian semua. Jadi hidupnya enggak teratur, ya. Kalau bisa di dalam HP dikosongin gamenya. Ya, kalau bisa. Jadi dibuang semua.
Ini tante HP-nya nggak ada game, karena tante tidak suka. Jadi tante terapkan memang tidak ada game. Ya, jadi untuk apa? Supaya tidak terpancing dengan main-main kayak gitu. Lebih baik kembali main yang hal-hal yang tradisional itu malah bagus loh. Kalian bisa bersosialisasi dengan teman, banyak sekali manfaatnya daripada kalian itu bermain dengan gadget. Game-game apa sekarang, game online apa, itu ngabis-ngabisin uang. Ya, kalian belum bisa cari uang tapi sudah top up apa itu lain-lain. Ya, malah ngabis-ngabisin uang. Berguna enggak kayak gitu? Gak berguna. Papa mama kalian tuh kerja susah payah demi untuk menyekolahkan kalian supaya jadi anak pintar, anak sukses nantinya. Nah, ini hal-hal yang gak berguna. Ini saran tante ya, lebih baik dihapus. Jadi kalian tuh lebih fokus ke pelajaran, fokus ke sekolah, fokus ke apa yang kalian, misalkan yang pelayanan, jadi fokus ke pelayanan. Ya, lebih baik kalian tuh belajar nyanyi, memuji Tuhan, atau belajar nari, atau apalah yang kalian suka lakukan, hobi kalian tuh apa. Ya, lebih baik itu diasah terus. Ya, itu saran tante ya. Tapi kembali lagi semua ke anak-anak ya, kembali lagi. Kalau ingin jadi baik, ya bisa ikuti saran tante ya. Nah, terus kalau main gadget, lebih baik itu hari yang kalian nggak sekolah, misalkan pas libur sekolah ya. Kalau sekarang memang dipakai ya sekolah online. Tapi setelah itu, ini tante sharing ya, tante punya murid. Dia ini sekolah online ya. Tanpa pengawasan orang tua. Begitu tante datang gini, apa yang dilihat? Bukan online, digeser dia, main apa? Main game. Nah, bisa kan? Nah, curi-curi. Tapi kalau misalkan tidak ada game, ya fokus sama sekolah. Sekolah online ya sudah lihat, itu bisa loh. Geser-geser gini, lihat yang lain-lain. Lihat YouTube, lihat apa. Tidak fokus akhirnya sama sekolah. Ya kan? Ayo di sini yang seperti itu bertobat ya mulai hari ini. Ya, jangan sampai ada kalau misalkan sekolah online, ya sudah sekolah online. Jangan lihat yang macam-macam, dialihkan lihat YouTube, lihat apa. Nah, jangan ya. Fokus sama sekolah. Kalau kalian ingin jadi anak yang pintar, disiplin. Ini loh, dagingnya itu loh harus benar-benar dimatikan. Keinginan-keinginan yang memaksa untuk kalian lihat hal-hal yang nggak berguna. Itu harus dimatikan. Di slide berikutnya. Nah, ini disiplin menurut firman Tuhan. Jadi contoh-contohnya ya disiplin. Masih banyak lagi contoh-contoh yang tidak disiplin. Terlambat ke sekolah, terlambat datang ke gereja, banyak sekali ya contohnya. Nggak tepat waktu, itu banyak sekali. Nah, ini disiplin menurut firman Tuhan. Disiplin di Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Coba dibuka ya. Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Yuk dengerin firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Oleh sebab itu, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi apa? Janganlah Nah, firman Tuhan sudah jelas katakan ya. Kalau kalian mendengarkan didikan, kalian akan menjadi apa? Bijak. Itu firman Tuhan loh yang katakan. Terus jangan mengabaikan. Ya, kalau mengabaikan berarti kalian tidak mau dididik. Ya kan? Orang dididik itu memang sakit ya. Gak enak, ada pemberontakan biasanya kalau nggak terima ya. Tapi satu hal, kalau kalian nurut, mau dididik, tidak mengabaikannya, kalian akan menjadi apa? Binasa, iya. Ayo, ngantuk ya. Kalian apa kalau mendengarkan didikan menjadi apa? Anak yang apa? Bijak.
menjadi bijak, ya. Orang bijak itu apa? Orang bijak itu dia bisa mengatur, memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa melakukan mana yang harus kukerjakan, mana yang tidak harus aku kerjakan. Bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang gak baik. Ya, itu disiplin menurut firman Tuhan. Jadi jangan abaikan didikan. Kalian harus mendengarkan dan melakukan supaya kalian menjadi bijak. Ya, di Markus 1, oh enggak ini belum. Disiplin itu meliputi apa aja? Ada disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin berdoa. Di sini Tante tulis cuma 3, tapi masih banyak lagi ya. Disiplin ke sekolah, disiplin ke gereja, ya. Kalau datang ke gereja jangan malas-malas ya. Kalau misalkan gerejanya jam 8, paling tidak kalian setengah 8 sudah ada di gereja setengah jam. Jadi jangan udah telat jam 8 berangkat sampai sini jam 8 lebih seperempat nyantai. Kelewes gini. Jangan. Malu. Kalau Tante malu ya kalau datang telat. Lebih baik itu setengah jam sebelumnya harus sudah ada di gereja. Sekolah juga gitu. Masuk jam 7, setengah 7 juga harus sudah di sekolah. Tante cerita ya dikit ya, Tante dulu dari kecil memang terbiasa bangun pagi. Nah terus kalau sekolah kan masuknya jam 7. Jam 6 itu Tante kadang sudah ada di sekolah, sekolahnya masih tutup, Tante sudah ada di sekolah. Jadi ada temannya, tapi enggak apa-apa daripada terlambat. Kalau terlambat malu, dihukum ya. Biasanya disuruh hormat di depan tiang bendera kalau yang terlambat. Pilih mana, mau terlambat atau mau yang enggak terlambat. Lebih baik ini. Kalau biasanya kalau mau terlambat biasanya bingung ya. Apa ya namanya? Buru-buru. Nah, di sini dikatakan, dengarkan didikan maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Tadi Amsal 8 ayat 33, ya. Nah, ini Tante yang tadi ceritakan, di sekolah minggu saat beribadah di gereja kita juga belajar disiplin. Misalnya beribadah di gereja sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Ke gereja mulai ibadah jam 8, datangnya tadi Tante bilang paling tidak setengah 8 sudah ada di gereja, ya. Jangan terlambat. Tidak bercanda, main-main. Kalau lagi firman main-main, tuh bercanda sama temannya, ketawa ke TV, enggak boleh ya. Terus main HP, ya. Lebih baik enggak usah keluarin HP. Ini kan sangat membantu ya, ada LCD ini jadi bisa dilihat di situ daripada kalian tergoda, ya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melupakannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Amsal 4 ayat 13. Tuhan menghendaki apa? Anaknya selalu hidup disiplin. Ini yang dikehendaki Tuhan. Kalian apa? Disiplin. Ketika di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun di gereja. Jadi intinya Tuhan mau kalian apa? Belajar apa? Disiplin. Yang tadi Tante contohkan itu hapus semua. Ya, dibuang. Ganti menjadi sesuatu yang disiplin, tepat waktu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberi teladan sama kita. Apa teladan Tuhan Yesus? Teladan Tuhan Yesus dalam kedisiplinan. Ya, coba dilihat. Tuhan Yesus memberikan teladan tentang disiplin, yaitu disiplin apa? Berdoa. Setiap pagi sebelum memulai mengajar orang banyak, Tuhan Yesus selalu pergi ke tempat sunyi untuk apa? Berdoa. Nah, Tante tanya, di sini kalau pagi adik-adik berdoa apa enggak? Atau bangun tidur, langsung pergi kamar mandi, berangkat sekolah, enggak pakai berdoa. Ada enggak yang kayak gitu? Hah? Ada enggak? Jawabnya dalam hati ya. Kalau yang ada seperti itu, mulai sekarang bertobat. Bangun tidur, seperti yang Tante bilang ya sebelumnya, bangun tidur ucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, ya berdoa. Jangan langsung bangun tidur langsung, nah jangan. Jadi bangun tidur ucap syukur dulu.
Tuhan kasih nafas kehidupan, Tuhan kasih kesehatan, itu sungguh luar biasa. Ini ada Tante Doris. Tante Doris kalau sakit enak nggak Tante Doris? Tante Doris bilang gak enak. Gak enak. Jadi makanya ucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Nah, ya kan? Tuhan Yesus sendiri kasih teladan bahwa pagi-pagi Tuhan Yesus berdoa sebelum dia mengajar. Nah, kalian sebelum sekolah berdoa dulu, oke? Oke, ya. Di slide terakhir. Coba perhatikan. Anak yang disiplin adalah anak yang, ayo sama-sama katakan. Anak yang disiplin adalah anak yang, oke, di sini mau melakukan? Mau atau enggak mau? Nah, di sekolah diajarkan orang yang disiplin tuh hidupnya menjadi apa? Teratur. Jadi kalau kalian melakukan disiplin, kalian adalah anak-anak yang hebat. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Yang kelas kecil bisa gabung. Yuk, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan. Tuhan, apakah aku sudah disiplin? Apakah aku belum disiplin? Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau jadi orang-orang yang mau mendengarkan didikan Tuhan, menjadi orang-orang yang bijak. Ya, kita pagi hari ini sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau kalian ingin berhasil, kalau kalian ingin sukses nantinya, mulai saat ini kalian latih hidup kalian untuk senantiasa disiplin. Dari semula telah kau terarahkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Siapa yang hari ini mulai berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau jadi anak-anak yang disiplin ya. Tadi Tante Sepsi bilang apa? Kalau adik-adik memiliki kedisiplinan, adik-adik jadi anak yang hebat. Bisa nggak? Bisa adik-adik ya. Yang penting punya kemauan. Oke? Oke. Terima kasih buat Tante Sepsi yang sudah mengajar buat adik-adik siang hari ini. Siapa yang mau pulang? Nah, ayo kita mau pulang. Yang mengikuti ibadah lewat live streaming, mari angkat kedua tanganmu untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah di gereja anak pada hari ini. Dan kami rindu, kami yang sudah mengikuti ibadah baik lewat live streaming, kami juga yang mengikuti di gereja, kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat. Dan sebelumnya kami juga mau berdoa buat teman kami, sahabat kami, untuk Leonel dan Ivi yang hari ini sedang sakit terbaring. Tuhan jamah, dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, maka Leon dan juga Ivi disembuhkan dari sakit demam panas. Dan kami percaya Engkau memberkatinya. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami mengangkat kedua tangan kami mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Tuhan Yesus mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan